Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Waalaikumsalam. sama Waalaikumsalam. Aduh, sampai lupa nggak nunggu yang jawab ya. Oke, ketemu lagi nih kita di kesempatan kali ini bersama podcast Teman Sastra nih. Jadi, kali ini akan dipandu oleh saya, Nabila selaku host dan juga teman saya, Kak Wahyu yang juga sebagai host. Kita kali ini bersama 3 narasumber yang cantik-cantik. Yang satu ada Kak Eka, ada Kak Bella, dan juga ada Kak Revi. Halo semuanya, gimana kabarnya nih kakak-kakaknya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kabar teman-teman sastra yang ada di luar sana juga baik-baik aja ya. Oke, teman sastra, langsung aja nih. Kita kali ini akan membahas mengenai cerpen Laila dengan analisis teori yang berbeda. Apa itu teorinya? Teorinya kita memakai teori Sigmund Freud. Jadi kita akan membahas cerpen ini dengan sudut pandang Sigmund Freud gitu, teman-teman. Jadi langsung aja ya kalau gitu ya. Gimana Kak Wahyu? Langsung aja sih dijelaskan seperti apa itu cerpen Laila, biar teman-teman sastra pada tahu gitu. Oke Kak Kuro. Jadi saya akan menjelaskan ya dari sinopsis dari cerpen Laila karya Putu Wijaya ini sebenarnya sama dengan podcast yang kemarin ya. Betul Kak Kuro? Betul sekali. Tapi yang menjadi pembeda di sini yaitu analisisnya, yaitu menggunakan teori Sigmund Freud. Jadi sinopsis dari cerpen Laila sendiri yaitu mengisahkan tentang kehidupan seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada sebuah keluarga yang disebutkan sebagai keluarga tokoh saya. Di mana dalam keluarga ini mengalami sekelumit masalah rumah tangga yang dikarenakan takut ditinggal pembantunya berhenti bekerja. Laila, yang merupakan si pembantu tersebut, mengalami KDRT dalam rumah tangganya, secara fisik maupun non-fisik oleh suaminya, dari masalah materi hingga poligami. Laila merupakan seorang istri dan ibu yang patuh pada suaminya, hingga menerima segala perlakuan kasar dari suaminya dan dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ia merupakan wanita Jawa yang menerima keadaan di mana seorang istri harus berbakti dan menurut kepada suami walaupun harga dirinya diinjak-injak. Sungguh miris sekali. Keadaan tersebut membuat keluarga tokoh saya ini menjadi gemas melihat keadaan si Laila tanpa berani berbuat apa-apa terhadap suaminya. Hingga pada suatu hari istri dari tokoh saya memberikan shock terapi kepada Laila hingga akhirnya Laila dapat mengambil suatu keputusan untuk hidup dan dirinya sendiri juga anaknya dari belenggu suaminya. Jadi begitu Kak Kuro dan kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik terkait dengan sinopsis dari cerpen Laila karya Putu Wijaya. Dan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan Sigmund Freud. Jadi barangkali Kak Eka bisa ini menjelaskan apa itu teori pendekatan Sigmund Freud. Monggo Kak Eka. Oke, terima kasih Kak Nabila dan juga Kak Wahyu. Jadi kita di sini kan ada pada sesi membahas cerpen menggunakan teori psikologi Sigmund Freud. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu kalau teori psikoanalisis ini merupakan teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian. Aspek-aspek yang dipahami pada teori ini berasal dari dalam atau internal, seperti emosi, motivasi, dan lain-lain. Nah, teori ini menilai bahwa kepribadian menjadi berkembang karena adanya konflik pada aspek psikologi, pada umumnya dialami oleh anak usia dini. Nah, menurut Sigmund Freud, ada beberapa jenis teori kepribadian. Satunya adalah yang pertama alam bawah sadar, yang kedua ada teori mimpi, yang ketiga ada struktur kepribadian Sigmund Freud.
kayak gitu. Nah, struktur kepribadian Sigmund Freud ini sendiri ada ID atau das S, ada ego dan juga ada super ego. Kayak gitu Kak Wahyu dan Kak Nabila. Oh, rupanya begitu ya, Kak Eka ya. Makasih nih pengetahuan barunya nih buat kita. Jadinya kita bisa tahu gitu teori kepribadian. Ya, teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud itu seperti apa. Jadinya kita bisa tahu. Nah, sempat barusan Kak Eka menyinggung mengenai alam bawah sadar. Seperti apa sih itu maksudnya Sigmund Freud mengenai alam bawah sadar? Sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Bella nih, supaya Kak Bella bisa jelaskan kepada kita dan juga kepada teman sastra yang ada di rumah nih. Silahkan Kak Bella. Baik Kak Nabila dan juga teman-teman sastra, di sini saya akan menjelaskan atau akan memberi gambaran apa itu teori alam bawah sadar menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud sendiri percaya bahwa ketidaksadaran terus memengaruhi perilaku, meskipun orang tidak menyadarinya. Freud ini mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah seperti puncak gunung es. Informasi yang berada di luar kesadaran terletak di bawah permukaan. Jadi meskipun informasi ini memungkinkan tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap perilaku kita. Seperti itu Kak dan juga teman-teman sekalian. Oh begitu ya rupanya, Bella. Silakan, gimana nih Kak Wahyu? Terus abis bahas alam bawah sadar nih, kita mau bahas apa lagi nih Kak Wahyu? Wah, ada alam bawah sadar juga ya Kak Kuro. Sungguh menakjubkan Sigmund Freud ini. Di luar batas kepemikiran kita sepertinya ya. Jadi selanjutnya sepertinya itu ada struktur kepribadian Sigmund Freud kalau nggak salah ya Kak Kuro ya. Benar Kak? Iya, barusan Benar Kak lah. Eka juga sempat membahas itu. Iya. Jadi tinggal satu pemateri kita nih yang belum jelaskan. Bisa dong Kak Revi? Jelaskan sedikit saja apa itu struktur kepribadian Sigmund Freud. Silakan. Baik, terima kasih Kak Nabila dengan Kak Wahyu Lel. Saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian Sigmund Freud. Teori kepribadian menurutnya bahwa manusia terdiri dari 3 struktur kepribadian, yaitu ada ID atau das S, yang kedua ada ego atau das Ich, dan superego atau das Über-Ich. Masing-masing struktur kepribadian ini mempunyai fungsi, sifat, komponen, dan prinsip, serta mekanismenya tersendiri. Yang pertama yaitu ID adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Sebagai sistem, ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh atau dikenal dengan dorongan naluriah. Dan yang kedua yaitu ego. Ego terletak di antara alam bawah sadar dan tidak sadar. Freud mengibaratkan ego sebagai perdana menteri. Ego merupakan eksekutif perdana dari kepribadian, dan ego ini mempunyai tugas yaitu memilih stimulus mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan, serta menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu superego, yaitu mengibaratkan sebagai pendeta dengan selalu menimbang nilai-nilai baik atau buruk. Nah, superego ini mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Mungkin seperti itu, Kak. Oh begitu ya Kak Revi ya, makasih nih, nambah lagi nih penjelasannya mengenai struktur kepribadian, jadinya kita tahu nih apa. Jadi sebelum kita menganalisis, kita udah tahu dulu teorinya seperti apa, kita sudah tahu dulu ilmunya. Nah sekarang
Saya mau tanya nih, seperti apa nih contohnya kita ketika menganalisis cerpen Laila ini? Bisa kasih satu hasil analisis menurut Kak Eka nggak terhadap teori terhadap cerpen Laila ini? Kalau kita menggunakan psikoanalisisnya Freud ini, seperti apa? Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya di sini rame nggak sih? Gimana? Kedengeran suatu nggak? Ya, kedengaran suaranya, tapi nggak apa-apa Kali lah. ya. Ya, teman sastra insya Allah bisa memahami, apalagi Iya, kita maklum sekarang nih. daring. Aku biasanya lagi ada di dekat ini masjid gitu. Iya, Oke, nggak jadi apa-apa. langsung aja ya, karena Bila sama Kak Wahyu. Ya, silahkan Kak Eka. Nah, Siap. tadi kita langsung pada tahap menganalisis cerpen Laila. Jadi di sini kalau kemarin kan kita ini ya, ngeliatin dari awal. Ini coba aku mau bedah yang dari tengah-tengahnya. Barangkali nih teman-teman sastra udah pada ngeliat, udah pada baca mengenai cerpen Laila ini. Nah, sungguh pokok ceritanya tuh menyentuh banget. Apalagi di bagian ini teman-teman. Di bagian si Romeo itu minta motor ke Laila dan Laila ngadu ke majikannya. Nah, kemudian si suami tuh bilang gini ke si istrinya, kamu tolak kan? Kayak gitu. Kata istrinya, gimana ditolak? Laila diancam akan digebukin kalau nggak berhasil. Nah, dari kata-kata itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat ego dalam diri sang istri. Kenapa? Karena sang istri itu dapat berpikir logis. Yang digambarkan, istri tersebut akhirnya memutuskan untuk menuruti permintaan Laila, karena kalau tidak dituruti maka si Laila ini akan mendapatkan perlakuan tidak baik dari sang suaminya kayak gitu. Begitu Kak Nabila dan Kak Wahyu. Oh, begitu ya Kak, ya miris sekali ya kalau jadinya tuh sudut pandang kita beda, meskipun cerpennya sama, tapi kalau kita melihatnya atau menggunakan teori yang berbeda, hasilnya juga beda ya ternyata Kak. Jelas. Iya jelas banget ya kalau beda nanti hasilnya. Terus ini nih, tadi kan udah Kak Eka udah nyampaikan pendapatnya nih, ya kan? Selanjutnya siapa nih Kak Wahyu? Coba deh Kak Wahyu, gimana selanjutnya? Yang mana ya antara Kak Revi sama Kak Bella ini? Sepertinya Siap. Kak Bella dulu aja sepertinya Kak Guru. Gimana Kak Bella, siap? Siap lah. Siap. Oke, disilakan kepada Kak Bella. Oke. Baik teman-teman sastra, saya di sini akan menganalisis mengenai struktur kepribadian Sigmund Freud ini pada cerpen Laila pada bagian ketika istri dari majikan Laila itu berkata seperti ini. Terlalu, sekarang si Romeo nyuruh Laila berhenti lagi. Berhenti? Ya, apa nggak gila? Kalau Laila tidak kerja mau ngasih makan apa si Arjuna? Dan suami pun menjawab, kali Laila dapat kerjaan baru. Istri pun menimpa, mana ada orang yang mau menerima pembantu yang tiap sebentar pulang karena anaknya menangis. Nah, dari kutipan percakapan tersebut, termasuk dalam struktur kepribadian Sigmund Freud berupa struktur ego, yaitu mampu berpikir logis yang digambarkan dalam kalimat tuturan istri dari majikan Laila, yaitu mana ada orang yang mau menerima pembantu yang tiap sebentar pulang karena anaknya menangis. Dari percakapan tersebut digambarkan bahwa istri dari majikan Laila ini sadar bahwa akan sulit apabila Laila mencari kerja lagi, bukan tanpa alasan, namun dikarenakan Laila yang sedikit-sedikit izin pulang disebabkan karena anaknya yang masih kecil itu menangis. Jadi seperti itu, Kak. Wah, sungguh mengharukan Laila ini ya ceritanya. Baik, itu dari struktur ego ya, dari struktur kepribadian Sigmund Freud yang struktur ego. Wah, jadi masih menggunakan logika dalam kutipan pada cerpen. Oke. Baik, selanjutnya tinggal Kak Revi nih Kak Guru ya.
Bisa dong Kak Revi? Tinggal Kak Revi. Bisa dong Kak Revi memberikan sedikit analisisnya dari cerpen Laila ini dengan kepribadian Sigmund Freud. Silakan Kak Revi. Baik, saya akan menjelaskan analisis menurut saya. Pada cerpen Laila ini juga terdapat analisis berupa alam bawah sadar ya, gitu. Pada penggalan kutipan seperti ini. Majikan suami Laila bertanya kepada Laila, motor kamu mana Laila? Lalu Laila menjawab, dipakai saudara misan saya, si Nelly, Pak. Itu motor kamu, Laila, tidak boleh dipakai orang lain. Tapi suami saya bilang begitu, Pak. Saya harus mengalah sebab di pabrik tempat Nelly kerja aturannya keras. Kalau tidak datang dengan cepat bisa dipecat. Lalu majikan itu marah dan berkata begini, ambil motor itu kembali. Itu. Nah, pada kutipan tersebut termasuk ke dalam kategori kepribadian Sigmund Freud berupa psikoanalisis alam bawah sadar yang dilakukan oleh tokoh Laila. Perkataan pikiran bawah sadar Laila bahwa sepedanya dipakai bekerja oleh saudaranya yaitu Misan dengan alasan jarak kerja Misan lebih jauh dan aturan tempat Misan kerjanya lebih keras secara tidak langsung membuat majikan Laila marah besar sehingga majikan Laila menyuruhnya mengambil motor itu kembali. Pikiran bawah sadar Laila itulah yang menyebabkan sejumlah masalah termasuk majikan laki-laki Laila menjadi marah seperti itu. Lalu terdapat lagi penggalan kalimat seperti ini. Kenapa kamu terus mengalah Laila? Suami kamu sudah kurang ajar. Jangan kamu menikahi Romeo. Kenapa? Kalau perlu aku bantu kamu mengadu kepada LBH. Orang macam Romeo itu harus dihajar supaya menghormati perempuan. Kutipan tersebut menunjukkan struktur ID. Dikarenakan secara tidak langsung majikan istri Laila ini memberi ide atau saran kepada Laila untuk melaporkan Romeo kepada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum agar Romeo mendapatkan tindakan hukum dan tidak berlaku semena-mena kepada Laila lagi. Karena Romeo sudah keterlaluan seperti itu dan kelewat batas terhadap Laila, yaitu sudah tidak mau kerja, lalu melakukan KDRT pula, seperti itu, Kak Kurotun dan Wahyu Lilua. Gitu ya Kak ya. Ternyata gitu Kak Wahyu. Tadi tuh Miris ada, tadi tuh Kak Revi nemuin alam bawah sadar yang dimiliki Laila, terus juga ada ID yang dimiliki oleh majikannya itu, istri majikannya. Cukup jelas sekali ya bahwa tadi Kak Revi menjelaskan bahwasannya karena adanya suatu alam sadar atau pikiran yang dimiliki oleh Laila, akhirnya menyebabkan majikannya ini marah besar atas apa yang sudah dipikirkan oleh Laila. Dia berkata seperti itu yang secara tidak langsung menganggap bahwa majikannya itu tidak terlalu ketat kepada dia dan tidak terlalu mengutamakan kedisiplinan, padahal mana ada tempat kerja yang tidak menegakkan kedisiplinan pasti akan marah kalau misalkan pekerjanya itu telat datang, tidak disiplin seperti itu. Iya, terus kemudian juga kemudian saya juga setuju tuh barusan mengenai ID tuh yang dimiliki oleh majikan, si istri majikannya tuh. Benar banget itu. Itu suatu saran yang sangat mumpuni itu ya, kalau sampai dilaporkan ke LBH itu. Benar sekali. Karena memang itu sifat yang ada di manusia ketika
ketika manusia yang memang tulus hatinya, kemudian dia melihat suatu ketidakadilan, muncullah ide seperti itu. Itu yang Iya, datang Kak dari Guru. lubuk hati terdalam ya Kak Wahyu ya. Iya. Sama kayak Kak Wahyu. Kalau Kak Wahyu lihat saya jatuh, nauzubillah nih ya, pasti Kak Wahyu pengen nolongin saya. Iya gak Kak Wahyu? Ya, tergantung ya Kak Guru. Jatuhnya di mana? Kalau jatuhnya di jurang, ya saya tidak bisa nolong. Oh gitu. Oke, banyak ya yang kita kupas dari cerpen Laila ini. Gimana nih narasumber, sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi nih pendapatnya dari 3 narasumber? Cukup mungkin dulu. Wah, Sudah cukup ya. Iya, karena kita sudah dapat banyak nih, lumayan banyak. Dari Kak Revi aja sudah ada 2 Kak Wahyu barusan. apalagi penjelasan yang sebelumnya ya tentang teori Sigmund Freud tuh. Wah, udah Nah, banyak. sudah banyak alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini di podcast Teman Sastra. Semoga Teman Sastra tetap setia ya dengerin kita, nonton kita, karena insya Allah Amin. apa yang kita bagikan, amin. Apa yang kita bagikan di sini bisa bermanfaat buat Teman Sastra, bisa bermanfaat buat kita semua juga. Benar Kak Wahyu? Benar sekali Kak Guru. Jadi ini sudah isak juga ya. Sepertinya kakak-kakak narasumber ini juga mau menunaikan sholat. Jadi gimana kalau kita lekas tutup saja podcast kali ini? Boleh. Jadi buat Iya. teman sastra nih, agar teman sastra tahu kita tuh melakukan ini pada saat malam hari. Seperti itu. Karena kita saking sayangnya nih sama teman sastra. Oke, karena kita sudah selesai analisisnya, kita sudah selesai bedah-bedah cerpen Laila ini dengan teori dari Sigmund Freud mengenai kepribadian. Sepertinya sudah cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada 3 narasumber yang sudah mau berbagi dengan kita, sudah mau berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita. Makasih ya narasumber. Makasih narasumber. Terima kasih kembali. Iya, semoga kita masih bisa dapat kesempatan lagi untuk bisa berbagi seperti ini ya. Oke, selamat bertemu kembali di podcast Teman Sastra yang selanjutnya. Kami berlima pamit. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin kami lakukan selama podcast ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.